Sekalian, nah itu barangkali bagian daripada apa yang hari ini kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Yakin saya seperti itu kok masih suka hal-hal yang tadi itu belum terkoreksi itu. Makanya saya baca, saya posting diri sendiri, saya sebarkan. Mudah-mudahan kita suatu saat diingatkan oleh Mbak Lin, oleh siapa saja. Mas Wadi supaya ngomong begitu kok Mas Wadi tidak melakukan. Nah itu bagian dari saling ingatkan. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai saya ngomong berbusa-busa kok dirinya aja tidak melakukan. Lalu sekalian itulah. Nah kita tambah sedikit ini yang saya tulis. Kalau tadi kan yang saya dapat postingan ini yang saya tulis dan mudah-mudahan juga bagian daripada nulisnya aja kan beramal insya Allah. Amin. Abu Thayyib berkata, barang siapa bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambah 8 hal kepadanya. Ada 8, jadi lama, 8. Iya, 8. Bukan sedikit, 8. Yang pertama, ya, barang siapa bergaul dengan orang kaya, nah ini, barang siapa yang bergaul dengan orang kaya, maka Allah akan menambah rasa cintanya kepada keduniawian. Hati-hati. Kalau kita bergaul dengan orang kaya, dipastikan Allah kita akan selalu cenderung pada keduniawian. Nah, ya. Terus, ya jelas tidak bagus. Tapi tidak berarti itu tidak bergaul dengan orang kaya kan? Nah, ini waspada, hati-hati. Nah, dia ragu-ragunya. Yang kedua, barang siapa bergaul dengan orang miskin, maka Allah akan menambah rasa syukur dan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan. Saya yakin benar itu kata-kata yang Abu Thayyib ini. Jadi kalau kita bergaul dengan orang miskin, pasti kita bisa bersyukur. Alhamdulillah kita masih lebih baik, diberikan aman oleh Allah SWT. Kita rasa syukur dan kita selalu ingin memperbaiki diri kepada Allah terus. Yang ketiga, barang siapa yang bergaul dengan dengan penguasa atau pejabat, kalau kita sebagian sudah mantan ya, nah, alhamdulillah kita sudah mantan ini. Kalau ini barang siapa yang bergaul dengan penguasa atau pejabat, maka Allah menambah rasa keras hati dan takabur. Alhamdulillah kita sudah bersyukur. Tapi kita kan bisa bercermin. Kita bisa bercermin. Pada saat kita jadi pejabat, benar enggak ini kata-kata ini? Yakin 100%. Pejabat. Saya mengalami. Dan Bapak Ibu sekalian juga sebagian mengalami. Ada yang tidak mengalami saking baiknya. Karena baik betul. Tapi kita sudah mengalami semua, sudah kita melewati. Sekarang tinggal bersermin diri, beristighfar sudah perlu. Karena itu kata-kata, barang siapa yang bergaul dengan pejabat atau penguasa, cenderung kita akan ditambah rasa keras hati dan takabur. Sekarang aja takabur, saya suruh kalau pakai topi pas diberukir, kamu topi pikir kelas, masuk supaya lebih keren. Dan takabur itu, bagian dari sekecil apapun ada bagian takabur itu. Sekecil apapun pakai kokonya yang pakai hijau-hijau, pakai di matching banten. Ada sekecil apapun itu bagian daripada kita takabur. Masih pakai cincin, pakai jam dan lain sebagainya. Berkatanya pakai gaya, pakai tangannya kesana kemari, itu bagian takabur. Sadar dan tidak disadari itu bagian takabur. Tapi kita harus beristighfar supaya mengurangi. Astagfirullah. Bapak sekalian, nah, masih ditambah ya? Kan baru 3 itu. Yang keempat, mohon maaf ini lawan jenis, karena saya laki-laki. Mas Diro laki-laki, Mas Fedi laki-laki, Mas Kanul laki-laki. Barang siapa yang sering bergaul dengan perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebodohan dan sakit.
syahwatnya saja. Sing berabe, kambing berabe mau beli berarti. Jadi hati-hati bagi laki-laki dan hati-hati juga bagi perempuan. Kalau sering-seringnya hanya bergaul dengan perempuan-perempuan dan laki-lakinya, itu bakal timbul kebodohan. Jadi dungu kita terhipnotis. Kita juga terperangah, hanya syahwatnya saja. Mbak Mida ini kalau mentang-mentang satu sekolah dengan satu kelas, jadi saya tahu guru dokter. Tahu guru satu ilmu, jadi begitu dia. Jadi gitu sekalian. Jadi bukan berarti terus kita menghindari pergaulan dengan perempuan. Jadi nalurinya kalau kita sering-sering ketemu dengan itu saja, hanya kebodohan. Karena kita terbelenggu. Orientasinya tuh seks, syahwat. Ya, insya Allah barakallah. Itu dari keberkahan. Jadi ini berarti keberkahan yang luar biasa. Kalau kita hanya kepada teman kepada istri. Karena juga zaman masih aktifnya ini kita kan kemana-mana. Saya kira juga tidak dikawal sama istrinya. Seperti saya. Mana mau istri saya diajak ke Papua, mana dipajak ke perbatasan, mana mau diajak, kan enggak. Nah di sana ketemu dengan berbagai macam tipe-tipe. Dan yang melayani itu jarang laki-laki, jarang. Nyambut di bandara, turun dari pesawat yang Mas, mohon maaf saya diperintah untuk nggak pergi bapak. Begitulah adanya. Pak, itulah. Nah, kalau sering begitu sering dengan orang yang sama, hanya kebodohan dan seks. Kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa berpikir apa yang kita harus normal-normal yang kita ikuti. Etika apa yang harus dipakai. Kita menganggapnya itu biasa. Kita anggap itu hal yang lumrah. Kita anggap itu hal yang seperti itu kan. Makanya harus dihindari. Ini Allah, Rasulullah yang berikan contoh teladan kepada kita supaya kita ingat. Jadi maksud itu bergaulnya kalau lanang kawin. Ya bukan juga. Artinya jangan sering-sering yang soleh yang sama. Tidak boleh dengan orang yang sama. LGBT juga tidak boleh, masih dilarang. Tapi ini orientasinya. Ini juga ada yang kelima. Yang kelima, barang siapa yang sering-sering hanya bergaul dengan anak-anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah hanya senang untuk bermain-main. Saya itu setelah pensiun, status saya itu tidak berpakai seragam lagi. Status saya itu cucu. Pertama 1, lama-lama 2, sekarang sudah 3. Tiga-tiganya itu. Yang di handphone itu cucu. Kalaupun mau apa, cucu pasti. Cucu itu tidak bisa ditolak keinginannya. Apa saja. Anak mantu, enggak mau, bapak enggak ikut. Tapi begitu cucu, kayak gitu pasti dia. Jadi, nah ini sekarang kecenderungan kalau sudah kakek-kakek itu kan cenderungnya ini cuma main apa gitu. Udah, rambu-rambunya seperti itu lah kok. Pokoknya kalau tapi jangan sering-sering. Sekali-sekali aja. Nanti kalau kita jadi kalau seperti anak-anak. Kalau sudah beri kalau anak-anaknya kan juga nanti istrinya. Kalau suami itu. Saya itu gini Pak. Ya siapa? Suka ngomong. Saya juga suka pengen. Enggak. Yang keenam ini, barang siapa yang sering bergaul dengan orang yang fasik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kecenderungannya melakukan kemaksiatan dan menunda taubat. Saya kira benar lah. Kenapa? Kalau kita selalu mungkin diajak ke dugem, diajak ke disco, diajak ke kafe, dangdutan, yang selalu begitu, pasti kita kan kecenderungannya kan arahnya ke sana, arah kemaksiatan, arah boro-boro mau tobat, pasti itu udah tobat, akan menunda tobat pasti itu. Yang ketujuh, nah ini barang siapa yang selalu bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah seperti kita ini sekarang, insya Allah akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa cinta
mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Saya yakin tidak mungkin lah di forum ini kita terus mengumbar sakwa. Tidak mungkin lah kita di forum ini kita saling berbagi video porno. Tidak mungkin di forum kita ini saling segala hal-hal yang berbau maksiat. Insya Allah. Karena kita bergaul sudah tahu mungkin kita ada orang-orang yang dianugerahi untuk selalu bertaati, saleh dan saleh. Insya Allah. Yang terakhir, yang ke-8 ini barang siapa yang bergaul dengan ulama, insya Allah akan ditambah ilmu dan amalnya. Insya Allah kita ulama semuanya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Awas dan selamat tadi pemberian tausiahnya. Yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan atau realisasi dengan istiqomah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu acara pokok acara Quran yang dimulai dengan pembacaan surat Wadduha sampai surat Anas bersama-sama, nanti secara bersama-sama, dan akan dibantu oleh Kang Rus.